سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تبركا بقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, limpahan karunia-Nya, limpahan kasih sayangnya kepada kita. Jadi kita hadir di tempat ini bukan karena kita punya kaki, bukan karena kita mau datang ke sini, bukan karena kita punya kekuatan untuk bisa berjalan ke sini. Tidak. Kita hadir di tempat ini karena Allah yang menghadirkan kita. Tidak ada hal yang mampu sebagai seorang hamba, sebagai makhluk mengerjakan apapun yang mau dikerjakan kecuali di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita hadir di tempat ini karena limpahan rahmat Allah. Kenapa limpahan rahmat Allah? Karena rahmat Allah tidak ada batasnya, tidak akan berkurang. Apapun, berapapun yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah miliki tidak pernah berkurang. Terus kalau kita ibaratkan kata-kata limpahan tadi kan, ya, suatu yang sudah tumpah, ibarat gelas yang kita sudah tuangin air, ya, tumpahannya itulah yang mengalir ke kita, ya. Adapun yang ada di gelas tidak pernah berkurang. Karenanya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingannya, ajarannya, sehingga alhamdulillah kita dikaruniakan nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita, doa kita, mudah-mudahan nikmat iman Islam yang telah Allah karuniakan kepada kita dapat pelihara, kita bisa jaga, kita bisa pertahankan. Kalau istilah orang, sampai
tetes darah terakhir. Kalaupun ada orang yang ingin merebut nikmat iman Islam kepada kita, kita harus bela, kita harus pertahankan, walaupun dengan tinggal 1 tetes darah kira-kira begitu. Apalagi masih berapa tetes darahnya ya, belum menetes darahnya sudah dilepas Islamnya. Bagaimana ya, tidak boleh kita lepas iman Islam kita itu dengan apapun, dengan nyawa. Kalau sudah dengan nyawa ya berarti tidak bisa dilepas dengan apa. Nah, seperti tadi yang sering kita dengar, sampai tetes darah terakhir gitu. Artinya kalau dengan 1 tetes itu masih kita mampu menjaga iman Islam kita jaga dengan 1 tetes. Apalagi masih ribuan tetes, masih wallahu alam berapa tetes darah kita ya. Maka mudah-mudahan Allah selalu berikan kekuatan, berikan pertolongan, bantuannya kepada kita agar kita bisa pertahankan iman Islam kita, jangan sampai dirampas oleh orang-orang yang ingin merampasnya, termasuk para setan. Karena setan itu tujuannya hidup ya, atau apa yang diinginkan adalah bagaimana agar manusia itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun sudah beriman, dia akan berusaha bagaimana orang yang sudah beriman itu nauzubillah meninggalkan imannya. Ya. Kalaupun tidak bisa orang yang beriman itu meninggalkan imannya, minimal dia akan berusaha menghalangi orang itu untuk beribadah. Ya. Kalau sudah berhasil menghalangi orang itu beribadah, nauzubillah bisa saja ya di akhir hayatnya setan bisa merampas. Karena dengan ibadah itu kita kuat. Dengan ibadah itu kita mempertahankan iman Islam kita. Kalau sudah ibadah tidak kita laksanakan, ya tentunya semakin lemah. Semakin kita lemah, ya semakin setan itu akan mampu, nauzubillah, merampas sesuatu yang paling berharga pada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Jadi sekali lagi kita berdoa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, berikan kita taufik hidayahnya, berikan kita penjagaannya. Mudah-mudahan iman Islam kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, apalagi hanya sekedar gelombang laut ya. Gelombang apapun yang datang mudah-mudahan tidak tergoyahkan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, sesuai dengan tema kita untuk hari ini adalah ukhuwah Islamiyah. Ya. Jadi sebelumnya kami atau saya atas nama pengurus atau pembina ya, atau ketua apalah namanya ya, mewakili segenap ya, para anggota, para dewan guru, ibu guru di lingkungan Pondok Pesantren Ulumul Falak ya, mengucapkan ya selamat bergabung ya. Selamat bergabung, selamat menjadi
santri-santriwati Unwanul Falah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Lombok. Mudah-mudahan kalian semua diberikan ilmu yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada orang tua, kepada guru, dan berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Jadi kami ucapkan selamat ya, dan kami yakin ya, anak-anakku ya, kehadiran Anda ya di Unwanul Falah ini seperti yang kita jelaskan tadi, bukanlah semata-mata karena Anda berniat untuk sekolah di Unwanul Falah, tapi semuanya adalah sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah banyak-banyak kepada Allah yang telah memilihkan Anda Unwanul Falah sebagai tempat menuntut ilmu. Ya, karena ya tahadus bin nikmah, kita mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang Allah berikan ya kepada masyarakat, kepada umat, nikmat adanya pondok pesantren Unwanul Falah. Itu karunia Allah. Ya. Jadi walaupun secara khusus atau secara umum yang mendirikannya adalah seorang kiai, seorang tuan guru, seorang ustaz, tapi secara prinsipnya semua yang terjadi seperti kita katakan tadi, semuanya dengan izin Allah. Ya, semuanya karena takdir Allah. Ya, bukan karena ada seorang kiai, seorang tuan guru yang mendirikan pondok pesantren yang bernama Unwanul Falah baru dia ada. Tidak. Itu adalah Allah. Ya, yang mendirikannya adalah Allah. Secara hakikatnya, ya, walaupun secara zahirnya didirikan oleh seorang kiai, seorang tuan guru, tapi Allah lah yang memberikan izinnya untuk dia berdiri. Ya, ibaratnya kalau secara formal, ya, baik sekolah maupun madrasah apapun, ya, pendidikan yang ada atau sarana pendidikan yang ada harus ada izin dari pemerintah. Namun sebelum izin dari semuanya itu adalah harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Harus ada izin dari Allah. Tanpa izin Allah, mau ada izin siapapun dia tidak akan berdiri. Walaupun sudah diizinkan oleh pemerintah, oleh dunia, bahkan misalnya kita izinkan untuk dia berdiri, tapi Allah tidak izinkan, mustahil dia akan bisa berdiri. Ya, jadi tahadus bin nikmah Unwanul Falah, anak-anakku sekalian, adalah salah satu pondok pesantren yang sudah banyak berjasa kepada umat. Ya, dia lahir, istilahnya kalau kita ini, ya, dia lahir atau didirikan ya tahun 1400, nah 400 ya maaf, tahun 1947 miladi. Ya, sekali lagi tahun 1947. Itu setelah kemerdekaan berapa tahun? Ya, 2 tahun setelah kemerdekaan. Nah, jadi itu sudah artinya berdiri Unwanul Falah ini. Yang walaupun ya itu secara zahirnya berdiri,
pada tahun itu. Namun dari pendirinya, ya tentunya sudah sebelum dia mendirikan madrasah ini sudah banyak berjuang di masyarakat, sudah banyak mendidik, sudah banyak mengajar. Ya sebab ya sekolah itu kan formalnya. Ya kalau non formalnya dari sebelum berdiri madrasah ini sudah para kiai kita, para sesepuh atau para pejuang Ahlul Falah sudah mendidik umat. Ya, maka anak-anakku, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Ahlul Falah ya sampai saat ini diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tetap kokoh berdiri, untuk membina kita, ya untuk menjadi tempat kita mendapatkan siraman rohani, ya siraman rohani dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui guru-guru kita. Ya, walaupun guru kita yang memberi siraman, tapi itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab Allah yang menyampaikannya ke hati kita. Ya, bukan walaupun betapa hebatnya seorang kiai tuan guru menyampaikan, kalau Allah tidak sampaikan kepada Anda, mustahil. Sampai dalam makna kita bisa mengerti, kita bisa mau memahaminya, itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bersyukur, sekali lagi kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anakku sekalian, hadis yang kita baca, yang kami bacakan tadi di awal, ya sangat singkat, ya dari hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Namun singkat itu sudah mencakup semua aspek kehidupan kita. Semua dengan siapa kita berhubungan. Ya, di hadis Nabi tadi ada 3 hal, ya, yang Allah sampaikan. Ada 3 alaqah, hubungan antara manusia. Pertama adalah al-alaqah, ya, alaqatul insan bi rabbih. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah. Yang kedua, bagaimana akhlak kita terhadap diri kita. Kemudian yang ketiga, akhlak kita terhadap sesama kita. Itu sudah lengkap sudah, ya. Hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan diri kita ini, ya, komitmen kita terhadap diri kita sendiri. Kemudian bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Secara sederhana, secara singkat Nabi sampaikan, pertama, ittaqullah haitsuma kuntum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun Anda berada. Ya, jadi bertakwa kepada Allah bukan hanya di madrasah, bukan hanya di sekolah, bukan hanya di masjid, bukan hanya di tempat ramai, tapi haitsuma kuntum, dimanapun Anda berada. Dimanapun Anda berada, harus kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akhlak kita kepada Allah. Kemudian Nabi ajarkan bagaimana akhlak kita terhadap diri kita, yaitu watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, ketika kita terlanjur melakukan hal-hal yang tidak baik, taruh misalnya itu adalah sebuah kesalahan, dosa, salah, maka segera sambut kesalahan itu dengan kebaikan. Artinya begitu selesai, artinya begitu terlanjur melakukan khilaf, kesalahan, segera melakukan kebaikan. Ya kebaikan, ya bertaubat. Bukan maksudnya direncanakan sekarang kita mencuri, langsung kita sholat. Salah. Langsung bertaubat dan melakukan hal yang baik maksudnya. Ya, nah itu komitmen kita, janji kita terhadap diri kita. Ketika kita terjatuh, namanya orang terjatuh, masa mau biarkan dirinya terus di tanah? Secara manusiawi, akal normal, orang yang terjatuh bagaimana?
Ya berdiri, bangun, ya kan? Bangun lagi, masa jatuh dijatuhin dirinya lagi. Nah itu maksudnya, ketika kita terlanjur melakukan salah, segera melakukan kebaikan. Artinya sadari kesalahan itu, ya. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan terus jatuh, ya gelontong. Ya, apa gelontong maksudnya? Ya? Gelinding. Ya, tergelincir ya. Bergelinding. Gelontong. Ya, terguling ya. Ya, kalau dari atas itu kan, ya, dari batu dari atas menggelontong. Masa mau dibiarkan? Ya kita harus berusaha untuk bangkit, ya untuk berdiri supaya jangan jatuh. Masa mau jatuh terus kan gitu ya? Nah itu kan rasionya begitu. Kalau jatuh ya bangun. Jangan jatuhkan diri lagi ya. Orang gila kan gitu ya. Nah itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, nah ini yang akan masuk dalam tema kita, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah, berakhlaklah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Secara umum, Nabi mengajarkan kepada kita untuk berakhlakul karimah kepada semua manusia. Ya, nah, dan termasuklah akan ada khususan untuk tema kita, yaitu manusia sesama muslim kita. Itu disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Ya, persaudaraan sesama beragama, sesama muslim. Ya. Itu lebih ditekankan lagi secara umum, semua manusia kita harus berakhlak yang baik. Lebih ditekankan lagi bagaimana berakhlak yang baik terhadap sesama muslim. Bahkan dalam hadis yang lain, ya, bagaimana Nabi mengumpamakan akhlak sesama muslim dengan yang lainnya itu adalah masalul muslimin fi tawaddihim wa tarahumihim. Ini baginda Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana ukhuwah Islamiyah yang sebenarnya itu, yang harus semua orang yang mengaku muslim begitu caranya berakhlak sesama muslim. Ini gambaran yang sangat konkret, yang sangat luar biasa dari baginda Rasulullah SAW bagi siapa yang mengaku dirinya muslim. Apa sabda Nabi? Masalul muslimin fi tawadduhim wa tarahumihim. Perumpamaan orang yang beriman, orang yang Islam, dalam bagaimana dia menjalin hubungan ukhuwah Islamiyahnya sesama musliminnya, kama saril jasad, sabda Nabi. Diumpamakan kita semua orang muslim dimanapun di seluruh penjuru dunia ibarat satu badan, satu jasmani, ibarat satu tubuh. Ya, ibaratnya kita semuanya ini satu tubuh. Kan kita berapa kan banyak ya. Tapi Nabi mengatakan ibaratnya kita satu tubuh semua kita ini. Ya, satu tubuh apa sabda Nabi? Ya, idza ishtaka minhu udwun. Ya, digambarkan oleh Nabi. Ibarat kita kan satu tubuh. Kalau ada anggota tubuh kita ini merasa sakit, ada yang terluka, ada yang tergores, ada yang taruh jari-jari kita yang hanya luka kecil. Apakah hanya jari kelingking kita ini yang akan merasa sakit? Atau di mana? Semua badan kita akan merasa sakit gara-gara satu dari bagian kita yang kena sakit, semua merasa sakit. Idza ishtaka minhu udwun
tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal hum. Maka semua badan kita yang lain yang sehat ikut merasa, karena kita satu tubuh. Nah itu maksudnya. Jadi kalau ada saudara kita, teman kita, tetangga kita, apalagi itu adalah keluarga kita, sesama muslim kita yang ada masalah, Anda yang sedang juga ditimpa masalah, bukan dicuekin, bukan dibiarin, apalagi diberikan tambahan lagi masalah. Ya, kalau ada saudara kita punya problem, ya bagaimana usaha kita untuk menolong dia? Bukan justru sebaliknya, dicuekin, dibiarin, atau bahkan lebih dari itu, dia yang menambahkan problem yang lain kepada temannya. Tidak boleh. Itu bukan akhlak orang yang beriman, bukan akhlak orang muslim. Jadi kita ini satu tubuh, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita semua orang Islam yang mengaku beriman, ya, Nabi berikan tanda orang yang beriman yang sejati, bukan sekedar ngaku-ngaku. Sebab mulut ini sangat gampang mengaku-ngaku. Semua orang gampang mengaku-ngaku, sangat gampang. Tapi pembuktiannya yang susah. Pembuktiannya yang susah, sehingga Nabi memberikan kita tolak ukur mana orang yang betul-betul beriman, ya, betul-betul mengaku beriman, yang imannya itu sungguh-sungguh, bukan sekedar di mulut, bukan sekedar ngaku. Di antaranya tanda orang yang beriman yang sungguhan itu bukan yang bohong, bukan yang beriman asal-asalan, tapi Islam atau iman Islam yang sungguhan, orang yang beriman yang sungguh-sungguh. Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak dinamakan beriman siapapun di antara kalian walaupun dia mengaku. Hatta, nah ini tolak ukurnya yang Nabi kita berikan. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia apa yang dia senangi pada dirinya, apa yang dia senangi untuk dia peroleh, dia juga harus senang temannya memperoleh hal yang sama. Ya, contoh, kita senang sehat, maka kita harus senang melihat saudara kita sehat. Sakit? Ya, kita harus senang melihat saudara kita sehat. Kita senang dimurahkan rezeki, maka Anda harus senang melihat saudara Anda dimurahkan rezeki. Bukan justru ya, tidak senang. Sebab auzubillah, itu penyakit hati yang harus kita hindari. Ketika ada saudara kita diberikan kemurahan rezeki, diberikan apa oleh Allah, kita merasa sakit. Nah itu jelas bukan beriman. Ya, maka iman ukhuwah ya Islamiyah kita ya dibuktikan dengan ketika kita senang mendapatkan hal yang baik, Anda harus senang saudara Anda juga mendapatkan hal yang baik. Anda harus ingin juga agar saudara Anda, tetangga Anda, ya, sahabat Anda, siapapun sesama muslim kita mendapat kebaikan yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anakku sekalian, itulah akhlak yang kita diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Temannya satu kelas dia tidak berhubungan baik, teman di lain kelas dia berhubungan baik, juga termasuk salah. Mana yang lebih dekat itu diutamakan. Ya, sama seperti orang berbuat baik kepada orang di luar desanya, di desanya dia tidak berbaik, salah dia. Orang yang ada di dalam desanya lebih harus diutamakan ketimbang yang ada di luar desa. Nanti kalau sudah selesai semua baru oke, ya. Misalnya kalau orang sedekah ya, kalau dia punya kelebihan rezeki,
maka yang lebih diutamakan adalah sekelilingnya, bukan orang yang jauh, orang yang di dekat juga diiskasi. Nah itu sama. Mana yang paling dekat, terus dan seterusnya. Kalau sudah semua, maka baru lewat ke tempat yang lain. Maka sekali lagi, yang paling ya kita jalin hubungan kita adalah sesama Muslim kita, semua pelajar kita dengan guru kita, akhlak kita harus kita utamakan. Itulah syarat kita akan menjadi penuntut ilmu yang sukses, mendapat ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Temannya satu kelas dia tidak berhubungan baik, teman di lain kelas dia berhubungan baik, juga termasuk salah. Mana yang lebih dekat itu diutamakan. Ya, sama seperti orang berbuat baik kepada orang di luar desanya, di desanya dia tidak baik, salah dia. Orang yang ada di dalam desanya lebih harus diutamakan ketimbang yang ada di luar desa. Nanti kalau sudah selesai semua baru oke, ya. Misalnya kalau orang sedekah ya, kalau dia punya kelebihan rezeki, maka yang lebih diutamakan adalah sekelilingnya, bukan orang yang jauh, orang yang di dekat juga diiskasi. Nah itu sama. Mana yang paling dekat, terus dan seterusnya. Kalau sudah semua, maka baru lewat ke tempat yang lain. Maka sekali lagi, yang paling ya kita jalin hubungan kita adalah sesama Muslim kita, semua pelajar kita dengan guru kita, akhlak kita harus kita utamakan. Itulah syarat kita akan menjadi penuntut ilmu yang sukses, mendapat ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala.